Mari belajar bahasa Sunda. MBBS. Perhatian, audio ini direkam saat senja di lapangan terbuka di dekat jalan raya. Jadi agak berisik kayak gini, ya dimaklum aja. Oke, kali ini kita akan membahas sedikit tentang pola kalimat dalam bahasa Sunda. Tapi bukan pelajaran formal ya, jadi hanya pola yang digunakan dalam bahasa sehari-hari ya. Biasanya pola kalimat yang digunakan tidak jauh berbeda dengan pola kalimat dalam bahasa Indonesia, yaitu SPOK. Kalau di Sunda disebutnya JCOK. J jejer atau subjek, C adalah caritaan atau predikat, O ya objek atau objek, dan K keterangan atau katerangan. Karena pola kalimatnya sama sih sebenarnya tidak harus banyak yang dijelaskan ya, karena kita juga sudah terbiasa berbicara dengan pola kalimat yang sama, jadi ya udah gitu aja. Jadi ini jatuhnya bukan pelajaran ya, tapi ke informasi aja sih sebenarnya. Semisal kalau kita ingin bilang saya pergi ke pasar, kita tinggal mengganti satu persatu katanya dengan kata dalam bahasa Sunda, kemudian sudah jadi. Tidak ada partikel tambahan atau penukaran posisi, persis sama. Misalnya kata saya, kita ganti dengan kata abdi. Kemudian kata pergi, kita ganti dengan kata bahasa Sundanya pergi itu apa sih? Bukan berarti saya tidak tahu ya, saya tahu. Cuman saya bingung. Karena sudah lama juga tidak menggunakan tata bahasa yang benar. Karena saya tadi menggunakan kata abdi di awal, saya bingung untuk pergi, untuk abdi itu miyos atau angkat. Nah, sebenarnya itu adalah aturan formal dalam berbahasa, dalam bahasa Sunda. Jadi ada bahasa untuk orang lain, ada bahasa untuk kita sendiri. Jadi mungkin kita ganti, jangan pakai abdi ya. Kita ganti kata saya dengan kata kuring ya, yang lebih santai, lebih akrab lah. Walaupun juga kata kuring untuk saat ini jarang dipergunakan untuk mengungkapkan saya atau kata ganti orang pertama ya. Saya kita ganti kuring, kemudian pergi kita ganti dengan kata indit, kemudian ke untuk menunjukkan arah kita ganti dengan partikel atau rarangken k, tidak jauh berbeda, dan pasar sama pasar. Jadi saya pergi ke pasar, kuring indit K pasar, seperti itu. Saya makan, kuring dahar. Dan oh iya, untuk kata ganti orang dalam bahasa Sunda sekarang sangat banyak ya. Misalnya untuk kata aku kamu ada banyak versi, ada bisa kita menggunakan abdi atau lebih sopan sim abdi, dan kamu adalah anjeun. Kemudian bisa juga menggunakan salira dan pribados. Salira adalah kamu, pribados adalah saya. Nah, itu adalah yang termasuk sopan ya. Kemudian yang tidak formal atau santai atau akrab, kita bisa menggunakan kata kuring dan maneh. Kuring adalah saya dan maneh adalah kamu. Walaupun kata kuring seperti yang saya bilang jarang digunakan untuk zaman ini dan bergeser ke kata uwing. Uwing adalah penyederhanaan dari kata kuring, tetapi kesannya jadi lebih kasar sedikit. Kemudian kita juga bisa menggunakan kata aing sia. Aing adalah aku dan sia adalah kamu, tetapi itu sangat kasar lah. Biasanya digunakan dalam percakapan urakan sebelum melaksanakan pergelutan. Kemudian ada kata dewek silaing. Dewek adalah saya dan silaing adalah kamu. Oke, jadi untuk kosakata kali ini yang kita dapatkan, pertama kita menemukan kata kuring yang berarti saya, kemudian indit berarti pergi, kemudian tadi ada dahar berarti makan. Tingkatannya itu adalah bahasa loma atau bahasa akrab. Jadi ya segitu dulu, semoga ada manfaatnya.